Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahman Syafi'i Purba, biasa dipanggil VI. Saya dari jurusan Ilmu Sejarah, kelas genap Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mereview materi kuliah kedua dari mata kuliah Sejarah Indonesia 1900 sampai 1945 dengan topik materi novel Siti Nurbaya. Oke, jadi materi yang saya review kali ini adalah sebuah novel yang sangat terkenal dan legendaris di dunia sastra. Yap, novel itu adalah sebuah karya yang dikarang oleh dan tulis langsung oleh Mara Rusli dan diterbitkan pada tahun 1922 yang berjudul Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai. Bertemakan setting era kolonial Belanda. Isu utama atau permasalahan utama yang terdapat pada novel ini yaitu terletak pada kisah percintaan antara dua tokoh utama yang baik diceritakan oleh Mara Rusli dalam karya tersebut. Kedua tokoh tersebut tak lain dan tak bukan adalah seorang remaja laki-laki bernama Samsul Bahri dan seorang remaja perempuan bernama Siti Nurbaya. Samsul Bahri dan Siti Nurbaya telah berteman sejak kecil. Samsul Bahri merupakan seorang remaja laki-laki yang tampan dan cerdas. Tak hanya tampan dan cerdas, Samsul Bahri juga merupakan anak dari seorang penghulu terkenal yang bernama Sultan Mahmud, yang merupakan keluarga terpandang di kota Padang pada masanya. Sedangkan Siti Nurbaya merupakan seorang remaja perempuan cantik yang berasal dari keluarga terpandang dan pedagang kaya di kota Padang yang ayahnya bernama Baginda Sulaiman. Nah, konflik dimulai ketika Samsul Bahri harus melanjutkan pendidikannya ke Pulau Jawa. Dia ingin melanjutkan studinya ke sekolah dokter yang ada di sana. Samsul Bahri pun kemudian berjanji kepada Siti Nurbaya setelah ia selesai menyelesaikan pendidikannya di Pulau Jawa, ia akan segera kembali ke kota Padang dan melamar Siti Nurbaya. Namun, nasib naas dialami oleh kisah cinta mereka. Ayah Siti Nurbaya mengalami kebangkrutan pada usahanya dan tak mampu membayar hutang kepada Datuk Maringgih, seorang saudagar tua yang sangat kaya di kota Padang pada masa itu. Lalu dengan berat hati untuk melunasi hutang ayahnya, Siti Nurbaya terpaksa menikah dengan Datuk Maringgi. Tapi, nasib naas kembali dialami oleh keluarga Siti Nurbaya. Ayahnya jatuh sakit dan meninggal karena tidak kuat menahan rasa sakit hati akibat kesalahan sendiri, sehingga anaknya harus menikah dengan orang yang tidak dicintainya. Dengan kelicikan Datuk Maringgi, Siti Nurbaya juga kerap kali mendapat perlakuan yang tidak adil dan berujung pada kematiannya akibat diracuni oleh suaminya sendiri, Datuk Maringgi. Kemudian mendengar kondisi ini, Samsul Bahri awalnya merasa sangat terpukul dan putus asa. Ia mencoba untuk membunuh diri, tetapi berhasil diselamatkan oleh temannya. Dan mulai hari itu, Samsul Bahri pun bertekad untuk membalaskan dendam keluarga Siti Nurbaya. Ia pun kemudian berhasil menjadi serdadu company dengan pangkat letnan. Nah, setelah 10 tahun berlalu, akhirnya Samsul Bahri dapat membalaskan dendamnya kepada Datuk Maringgi. Ia dikirim ke kota Padang untuk membereskan masalah pemberontakan. Nah, pemberontakan itu sendiri dipimpin langsung oleh Datuk Maringgi. Setelah melakukan berbagai pertarungan dan pertempuran antara pasukan Samsul Bahri dan pasukan Datuk Maringgi, akhirnya Samsul Bahri dapat bertemu head to head, satu lawan satu dengan Datuk Maringgi. Mereka bertempur dan akhirnya pertempuran tersebut dimenangkan oleh Samsul Bahri sendiri. Samsul Bahri sendiri menderita luka yang cukup parah. Dan tak lama setelah kematian Datuk Maringgi, Samsul Bahri pun juga menyusul kematiannya, dikarenakan luka tersebut cukup parah. Meskipun ia sempat dirawat di rumah sakit, tetapi ia tetap saja tidak tertolong. Nah, sebelum menuju ke kesimpulan, saya ingin sedikit memberikan pendapat bahwa pada novel ini banyak sekali hal yang unik, terutama dalam segi bahasa. Dalam novel ini, banyak sekali bahasa-bahasa yang menurut saya cukup sulit untuk saya sendiri, saya pribadi sebagai pembaca untuk pahami. Karena banyak sekali kata-kata kiasan untuk menunjukkan sesuatu, tapi
memang sangat sulit untuk dipahami begitu. Memang cukup indah, tetapi saya tidak tahu ini cukup baik atau buruk untuk pembaca. Apalagi di era saat ini yang tentunya bahasanya sudah berbeda dengan pada tahun 1922. Dan juga saya ingin memberikan komentar. Di sini Marah Rusli ketika ingin menunjukkan cerita sebenarnya, dia membangun setup, menyeting setup dengan sedemikian rupa dengan berbagai macam kiasan yang menurut saya cukup unik dan indah begitu, karena kiasan-kiasan tersebut bisa sampai satu halaman. Jadi ini menunjukkan bahwa di sini Marah Rusli ingin menegaskan bahwa pentingnya untuk membangun setup setting yang baik dan benar dan indah untuk disampaikan ke pembaca. Yang saya tangkap itu dari apa yang ditulis, yang terdapat dalam novel tersebut. Jadi untuk kesimpulan dari novel ini, menurut saya pribadi, novel ini merupakan novel yang bisa dibilang cukup, menurut saya pribadi cukup sulit untuk dipahami karena bahasanya, dan pesan moral yang bisa saya tangkap dari novel ini yaitu kita tidak baik untuk menyimpan dendam, karena meskipun terhadap orang yang kita cintai, yang lalu biarlah berlalu, ayo terus bergerak menuju masa depan, karena sesungguhnya mencintai dan merelakan itu sejalan. Jadi buat apa mencintai tapi tidak bisa merelakan. Terima kasih. Oke, jadi segitu aja reviewnya terhadap novel Siti Nurbaya, materi kedua dari mata kuliah Sejarah Indonesia 1900 sampai 1945. Kalau ada kekurangan, salah kata atau hal lain, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di materi kuliah berikutnya. Thank you.